Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidisa Cahya Pratiwi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan teori belajar behavioristik, yaitu tentang belajar dan pembelajaran oleh Ibu Teti. Nah, langsung saja, apa itu teori behavioristik? Yaitu adalah belajar yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil pengalamannya di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang itu merupakan akibat dari rangsangan stimulus, interaksi antara stimulus dengan respon. Jadi teori ini ada 5 orang ahli yang mengemukakannya, yaitu yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Jadi Edward mengemukakan bahwa belajar itu adalah proses interaksi antara stimulus dengan respon, yaitu dia mengamati seekor kucing. Contohnya itu dia mengamati seekor kucing. Jadi kucing ini dikurungnya di dalam sebuah kandang yang transparan. Jadi di sebelah kandangnya itu atau di luar kandangnya itu terdapat makanan. Jadi kucing tersebut mengeluarkan upayanya atau ingin menggapai makanan tersebut, tetapi tidak bisa karena sudah di dalam kandang. Itulah yang diamati oleh Edward. Kemudian teori yang kedua, yaitu yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Jadi menurut Pavlov, dia ini mengamati seekor anjing. Jadi anjing itu kan ketika dia mengeluarkan makanan, ketika ia ingin melihat makanan atau ingin makan, dia pasti mengeluarkan air liurnya. Jadi air liurnya itu adalah stimulus. Jadi dia mengamati dengan cara dia membunyikan sebuah lonceng, kemudian anjing tersebut datang, tapi dia juga memberikan atau memperlihatkan anjing tersebut makanan. Nah, jadi yang dipelajari oleh anjing tersebut adalah ketika mendengar suara lonceng berarti tandanya untuk makan. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang Burrhus Frederick Skinner. Jadi menurutnya hubungan antara stimulus dengan respon itu ditunjukkan oleh subjek yang terjadi dengan interaksi dengan lingkungannya. Skinner ini dalam behavioristik melahirkan buah pemikiran yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning, tetapi juga tindakan yang tidak sengaja. Ada 2 macam respon, yaitu ada responded response, yaitu ketika anjing ingin makan, dia mengeluarkan air liurnya itu. Kemudian yang kedua operant respon. Operant respon itu misal ada seorang anak mendapatkan juara di kelas, kemudian setelah pulang dia diberikan oleh ibunya, oleh orang tuanya sebuah hadiah. Jadi menurut anak itu ketika anak itu mendapat hal juara, misalnya hal yang baik, maka orang tuanya akan memberikannya sesuatu. Jadi ia ingin mendapat yang lebih baik dari sekarang agar mendapat juga hadiah dari orang tuanya yang lebih bagus dari yang sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Robert Kitchener, jadi Robert Kitchener ini memiliki istilah belajar, yaitu proses suatu organisasi atau siswa yang berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Jadi Kitchener ini berpendapat bahwa pembelajaran itu adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan. Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu motivasi, kan, bagaimana cara siswa tersebut termotivasi ingin belajar. Kemudian sudah belajar maka ada pemahaman, bagaimana supaya pelajaran tadi bisa dipahami oleh siswa. Kemudian perolehan, apakah siswa tersebut mendapatkan perolehan oleh belajar tadi atau tidak. Kemudian penyimpanan, bagaimana cara siswa menyimpan pembelajaran yang telah diberikan gurunya. Kemudian
Kemudian yang kelima ada ingatan kembali. Setelah dibelajar, pastilah harus diingat. Kemudian diperlakukan dan diumpan balik. Kemudian yang kelima ada teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura ini terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajarannya yaitu social learning theory, yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pemahaman, pemikiran, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Nah, itulah pendapat-pendapat atau definisi yang diberikan oleh 5 para ahli. Kemudian teori behavioristik ini tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu materinya itu sesuai dengan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran itu memang dirancang khusus, lalu membangun konsentrasi individu. Jadi siswa itu lebih terfokus pada satu pelajaran tersebut. Kemudian sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Kemudian ada perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Kemudian kekurangan dari teori behavioristik ini adalah teori ini hanya berpusat pada tenaga pendidiknya saja. Kemudian lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan, karena teori ini lebih mengutamakan ingatan atau hafalannya. Kemudian kaku dan membosankan. Kemudian individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif karena terlalu monoton terhadap pembelajaran tersebut. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan mengenai teori behavioristik. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.